Hai semua, apa kabar kalian? Saya harap kalian selalu sehat dan terhindar dari segala kesialan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan kisah horor yang berasal dari NTT. Kisah ini bercerita tentang salah satu tempat di NTT, terkhusus di Kupang, yaitu Jembatan Petuk, yang telah menjadi cerita tersendiri dan momok menakutkan bagi banyak orang dengan kisahnya masing-masing. Tanpa berlama-lama lagi, ayo kita simak kisahnya. Iya, namanya adalah Jembatan Petuk. Jembatan ini merupakan jembatan yang berada di kota Kupang, NTT, yang memiliki cerita seram tersendiri ya teman-teman. Jembatan ini ketika siang hari memang terlihat biasa saja dan seperti biasa seperti jembatan-jembatan lain digunakan oleh orang untuk melintas dan melakukan aktivitas lainnya seperti berolahraga. Namun jangan salah teman-teman, karena jembatan ini akan berubah menjadi jembatan yang menyeramkan dan angker ketika malam hari telah tiba. Ya, benar sekali. Seperti yang ada dalam benak teman-teman semua, jembatan ini ketika malam hari, banyak orang-orang yang bersaksi bahwa mereka melihat ada sosok berpakaian serba putih dan rambut terurai panjang dilepas, sering berjalan dan bergentayangan di tempat itu. Tidak salah lagi teman-teman, seperti yang teman sudah perkirakan, itu adalah kuntilanak. Konon katanya, menurut pengakuan banyak orang, arwah tersebut sering gentayangan pada saat sudah larut malam. Arwah tersebut sering dilihat dalam keadaan duduk maupun dalam keadaan berdiri. Kata orang-orang juga bahwa arwah ini sering mengincar orang-orang yang sedang mengalami depresi, tekanan batin, stres, dan sedang dalam hal keadaan terpuruk. Jadi, untuk teman-teman semua yang sedang dalam keadaan stres, terpuruk, depresi, minta tolong jangan keluar, ambil selimutmu dan tidur hingga pagi. Jangan mencoba untuk melintas atau berkeliaran di sekitaran jembatan tersebut. Siapa tahu teman-teman menjadi incaran arwah-arwah yang ada di sana ya. Seperti salah satu kisah yang berasal dari seorang saksi yang pernah mengalami langsung, yaitu Mary namanya, yang pernah berinteraksi dan berkomunikasi langsung dengan arwah-arwah yang ada di sekitaran jembatan Petuk. Jadi, Mary ini adalah seorang yang memiliki kemampuan khusus atau yang sering kita sebut dengan anak indigo yang bisa berinteraksi dengan arwah-arwah atau makhluk di dunia lain. Jadi ceritanya pada saat itu Mary sedang dalam situasi yang terpuruk, mengalami stres dan tekanan batin dan patah hati. Entah itu karena apa, teman-teman silakan menebak sendiri ya. Karena situasi yang sedang dialami oleh Mary yang mengalami depresi, tekanan batin dan stres, ia kemudian memutuskan untuk menyendiri di salah satu pantai di Kupang Barat. Ya, pantai itu di sekitaran Bolok. Masalahnya, Mary keluar pada saat waktu menunjukkan pukul 1 subuh. Yang menurut kepercayaan banyak orang ya, jam 1 subuh itu merupakan jam-jam di mana arwah-arwah gentayangan. Mary pun melanjutkan ceritanya bahwa saat itu Mary hanya duduk di pinggir pantai ditemani motornya. Saat sedang asik dengan pikirannya sendiri, tiba-tiba muncul seorang laki-laki menghampiri dia. Kemudian laki-laki tersebut berkata, "Mary, jangan menangis, air matamu berharga. Kalau mau mati, silakan di sebelah tempat saya." sambil menunjukkan di salah satu jembatan yang berada di sekitaran pantai Bolok tersebut. Mary pun terheran-heran karena logikanya mana ada manusia merekomendasikan kematian untuk orang lain di tempat tertentu kan. Mary pun merasa kebingungan dan heran tentunya karena secara logika mana ada manusia yang merekomendasikan tempat kematian bagi orang lain. Dan ternyata sosok laki-laki tersebut merupakan arwah yang gentayangan. Menurut tuturan Mary, sosok laki-laki tersebut mengajak Mary untuk mengakhiri hidupnya di tempat dulu ia meninggal dunia, yaitu di jembatan kecil tersebut. Saat sedang mengobrol dengan laki-laki tersebut yang merupakan arwah gentayangan, tiba-tiba muncul beberapa arwah lagi yang berinteraksi dengan Mary. Mary berkata bahwa mereka mengobrol cukup lama. Dan isi dari obrolannya adalah mereka mengajak Mary untuk mengakhiri hidupnya di tempat dulu mereka meninggal dunia. Mary kemudian dibawa oleh arwah-arwah tersebut hingga sampai ke jembatan Petuk.
Ia kemudian dituntun untuk menuju salah satu lubang di sebuah batu di sekitaran jembatan tersebut. Mary kemudian memberikan pertanyaan kepada arwah-arwah tersebut. Bisakah ia pulang kembali setelah masuk ke tempat itu? Mereka pun menjawab, Bisa, asal Mary tidak mulai menangis. kata arwah gentayangan tersebut. Tapi ada satu hal yang membuat saya terheran-heran dan mungkin Mary sendiri terheran-heran adalah di dalam lubang tersebut ternyata menurut tuturan Mary ada beragam aktivitas kehidupan seperti di kehidupan manusia. Mary mengaku bahwa di dalam lubang tersebut ada aktivitas manusia yang dalam arti dunia lain. Mereka ada sebagian orang yang beribadah dan ada sebagian orang yang sedang berpesta. Mary melanjutkan bahwa ia kemudian mengikuti ibadah tersebut sampai selesai dan kemudian mereka mengajak Mary untuk makan bersama. Setelah beberapa saat bersama-sama dengan arwah di tempat tersebut, Mary pun memutuskan untuk pulang. Dan entah bagaimana caranya, menurut Mary setelah ia berniat untuk pulang, tanpa ia sadari, ia telah terbangun di sebuah gorong-gorong di bawah jembatan. Setelah tersadar dan keluar dari gorong-gorong tersebut, Mary pun kemudian mengecek isi pesan di HP-nya. Ternyata banyak kerabat dekatnya yang mencari Mary dan mencoba mengkontak Mary namun tidak bisa. Dan ternyata Mary diklaim telah hilang selama 2 hari. Lah, kan kalau menurut cerita Mary kita bisa mengatakan bahwa cuma sebentar. Dan logikanya bahwa ketika Mary dibawa ke jembatan Petuk, artinya dia tersadar di gorong-gorong di sekitaran Petuk. Namun ternyata saat ia tersadar di gorong-gorong tersebut, bukanlah di gorong-gorong sekitaran jembatan Petuk, tapi di jembatan Fatukua di sekitaran Kupang Barat yang berlokasi dekat dengan tempat awal ia menyendiri tersebut. Well, apakah Mary dibawa ke jembatan Petuk dengan tubuh fisiknya ataukah hanya arwahnya? Kita tidak tahu. Namun yang pasti bahwa hal ini menjadi pertanyaan bagi kita semua dan terkhusus Mary sendiri sampai saat ini. Mary pun kemudian beranjak dari tempat itu dan mencari motornya yang katanya selama 2 hari ini sengaja dihilangkan atau senyapkan oleh arwah-arwah agar tidak bisa dilihat oleh orang-orang yang melintas di tempat tersebut. Mary pun kemudian bergegas dengan motornya meninggalkan tempat tersebut. Menarik. Oke teman-teman semua, itulah kisah dari jembatan Petuk, jembatan dengan beragam kisah horornya. Video ini saya buat bukan bermaksud untuk menakut-nakuti teman-teman semua, tapi hanya sekedar informasi bagi teman-teman agar tidak mengalami kejadian-kejadian horor seperti orang-orang yang pernah mengalami kejadian-kejadian horor. Tapi kalau teman-teman setelah menonton video ini dan terbawa ke dalam mimpi, sepertinya akan seru.